one dance, baby. That one dance. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Philadelphia kelas 5B1 Management. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan organisasi atau perusahaan. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, faktor pendorong perubahan organisasi. Perubahan selalu terjadi disadari atau tidak, begitu pula halnya dengan organisasi. Organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan. Pada dasarnya, semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Sebirin 2005 mengatakan adanya dua faktor yang mendorong terjadinya perubahan, yaitu faktor ekstern seperti perubahan teknologi dan semakin terintegrasinya ekonomi internasional, serta faktor intern yang mencakup dua hal pokok, yaitu yang pertama perubahan perangkat keras atau organisasi yang biasa disebut dengan perubahan struktural yang meliputi perubahan strategi, struktur organisasi, dan sistem, serta yang kedua perubahan yang lunak organisasi atau perubahan kultural yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam organisasi, kebijakan SDM, dan budaya organisasi. Yang kedua, faktor penghambat perubahan organisasi. Suatu organisasi yang baik adalah di mana organisasi tersebut harus selalu berubah dan berkembang. Dan apabila organisasi tersebut tidak dapat berkembang, maka organisasi tersebut cepat atau lambat akan mengalami kegagalan. Menurut Herbert Kaufman dalam bukunya yang berjudul The Limit of Organization Change, faktor penghambat sebuah organisasi dalam berkembang dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu pertama, hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama dengan aturan yang sudah melembaga pada suatu organisasi, telah terbentuk pada perilaku yang sudah disepakati, dan tampil sebagai iklim kerja yang mewarnai kehidupan organisasi yang menciptakan kehidupan yang stabil dengan rasa aman antara individu yang terkait. Oleh karena itu, adanya perubahan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan dan keresahan sehingga mengundang ketidakstabilan. Yang kedua, pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan perubahan. Kelompok oposisi atas perubahan akan datang dari dalam maupun dari luar organisasi, baik secara perorangan maupun kelompok. Munculnya kaum oposisi ini dapat berdasarkan pada berbagai alasan, antara lain yang pertama, untuk melindungi keadaan yang dipandang sudah baik dan sudah dinikmati, kedua, untuk melindungi kualitas yang sudah ada, dan yang ketiga, kekhawatiran akan biaya perubahan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan. Ketidakmampuan untuk berubah menurut pendapat Herbert Kaufman adalah karena beberapa alasan, antara lain yang pertama, pembuatan mental. Pembuatan mental di dalam organisasi antara lain melalui perilaku secara terprogram, melalui metode yang sama dengan pengarahan instruksi atau indoktrinasi sehingga tertanam pada semua anggota organisasi. Yang kedua, hambatan sistem. Hambatan sistem merupakan hambatan internal dalam diri orang-orang dalam organisasi yang terbentuk karena pengendalian dari luar diri orang-orang tersebut, yaitu sistem organisasi. Hambatan-hambatan tersebut meliputi yang pertama, keterbatasan sumber daya, yang kedua, tertangkap oleh biaya, yang ketiga, akumulasi hambatan-hambatan perilaku yang bersifat sementara, yang keempat, hambatan-hambatan perilaku yang tidak resmi dan tidak direncanakan, yang kelima, kesepakatan antara organisasi. Nah, sekian dari paparan materi saya pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan terima kasih.